Timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi di tanggal 6 September 2024 jam 1 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Untuk sekarang, Timnas Indonesia berada di ranking 133 dan Arab Saudi berada di ranking 56. Dengan ini akan menjadi pertandingan yang berat bagi Indonesia sebagai tim tamu melawan Arab Saudi. Karena tidak hanya tentang ranking saja, tetapi juga jarak yang cukup jauh. Jarak dari Jakarta ke Arab Saudi mencapai 7.465,31 km. Tetapi di pertandingan ini diharapkan Timnas Indonesia dapat mencuri poin atau setidaknya mendapatkan 1 poin di Arab Saudi. Formasi tim yang digunakan pertandingan terakhir Indonesia yaitu formasi 352 saat melawan Filipina. Sementara itu, Arab Saudi menggunakan formasi 3142 saat melawan Jordan. Performa Timnas Indonesia di 5 pertandingan terakhir mengalami naik turun. Indonesia meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Pertama, ketika melawan Australia, Indonesia kalah dengan skor 0-4 di kompetisi Asian Cup. Kedua, Indonesia menjadi tuan rumah melawan Vietnam di pertandingan kualifikasi Piala Dunia Round 2. Di pertandingan ini, Indonesia meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0. Ketiga, saat bertandang ke Vietnam, Indonesia meraih kemenangan yang cukup telak dengan skor 0-3 di lanjutan kualifikasi Piala Dunia Round 2. Keempat, saat Indonesia menjamu Irak di lanjutan pertandingan kualifikasi Piala Dunia Round 2, di pertandingan ini Indonesia kembali kalah melawan Irak dengan skor 0-2. Kelima, Timnas Indonesia sebagai tuan rumah melawan Filipina di pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia Round 2, Indonesia meraih kemenangan dengan skor 2-0. Dengan skor ini, Timnas Indonesia dapat melaju ke kualifikasi Piala Dunia Round 3. Lanjut ke performa tim Arab Saudi. Performa tim Arab Saudi di 5 pertandingan terakhir bisa dibilang cukup karena Arab Saudi meraih 2 kali kemenangan, 2 kali imbang, dan 1 kali kekalahan. Pertama, Arab Saudi melakoni pertandingan di kompetisi Asian Cup melawan Korea Selatan. Di pertandingan ini, Arab Saudi mengalami kekalahan di adu penalti dengan skor 2-4, yang membuat Arab Saudi tersingkir dari kompetisi AFC Asian Cup 2023. Kedua, Arab Saudi meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0 saat menjamu Tajikistan di lanjutan kualifikasi Piala Dunia Round 2. Ketiga, Arab Saudi bertandang ke Tajikistan di lanjutan kualifikasi Piala Dunia Round 2. Di pertandingan ini, Arab Saudi menahan imbang tim tuan rumah dengan skor 1-1. Keempat, tim Arab Saudi bertandang melawan Pakistan di lanjutan pertandingan kualifikasi Piala Dunia Round 2. Di pertandingan ini, Arab Saudi meraih kemenangan dengan skor 0-3. Kelima, Arab Saudi melawan Jordan mengalami kekalahan dengan skor 1-2. Di pertandingan ini, Arab Saudi sebagai tim tuan rumah menjamu tim tamu yaitu Jordan. Head-to-head antara Timnas Indonesia melawan Arab Saudi terjadi terakhir di tahun 2014, kualifikasi Piala Asia 2015. Di pertandingan tersebut, Indonesia kalah melawan Arab Saudi dengan skor 0-1. Di 4 pertandingan terakhir lainnya, ketika Arab Saudi melawan Indonesia, Arab Saudi menang 3 kali dan 1 kali imbang melawan Indonesia. Untuk posisi striker, Timnas Indonesia mempunyai pemain kunci yang cukup mobile yaitu Rafael Struijk. Rafael Struijk di 2 pertandingan terakhir Timnas Indonesia selalu starter, tetapi di 2 pertandingan tersebut rating Rafael Struijk kurang baik karena disebabkan kurang aliran bola ke dia. Apalagi waktu melawan Irak, karena saat melawan Irak menyerang terus apalagi di babak kedua, sehingga Rafael Struijk juga ikut membantu pertahanan Timnas Indonesia.
Untuk posisi tengah atau gelandang, timnas Indonesia mempunyai pemain kunci yang baru-baru ini debut bersama timnas Indonesia, yaitu Tom Haye. Tom Haye di 2 pertandingan terakhir cukup tampil baik, namun di pertandingan melawan Irak, Tom Haye terlihat masih adaptasi dengan cuaca Indonesia yang cukup panas, karena di pertandingan ini timnas Indonesia bermain di sore hari. Sementara itu, saat melawan Filipina, Tom Haye menjadi man of the match di pertandingan kelanjutan kualifikasi Piala Dunia Round 2 dengan rating 8,8 versi FOTMOB. Di pertandingan ini, Tom Haye mencetak 1 gol di luar kotak penalti. Dengan ini menjadi gol debutnya bersama timnas Indonesia. Untuk posisi belakang atau back, timnas Indonesia mempunyai Jay Ises yang tampil cukup solid. Ketika Jay Ises starter, timnas Indonesia tidak pernah kebobolan, dan baru-baru ini Jay Ises menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Liga Serie A Italia. Dengan ini dapat menjadi fondasi saat melawan negara dengan ranking di atas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Round 3. Untuk posisi striker, tim Arab Saudi mempunyai pemain kunci yang cukup baik, yaitu Al Buraikan. Al Buraikan sudah mencetak 3 gol di kualifikasi Piala Dunia Round 2, 1 gol saat bertandang melawan Tajikistan dan 2 gol saat bertandang ke Pakistan. Saat mencetak gol, Al Buraikan mendapatkan rating yang baik. Saat melawan Tajikistan, Al Buraikan mendapatkan rating 7,6, dan saat melawan Pakistan, Al Buraikan mendapatkan rating 9,1 dan menjadi man of the match versi FOTMOB. Untuk posisi tengah atau gelandang, tim Arab Saudi mempunyai pemain kunci yang tampil cukup impresif saat menjadi starter, yaitu Al Juwair. Al Juwair di 2 pertandingan terakhir selalu berkontribusi ke tim. Saat melawan Pakistan, Al Juwair mencetak 1 gol, dan saat melawan Jordan, Al Juwair mencetak 1 assist. Untuk posisi belakang atau back, tim Arab Saudi mempunyai Ali Lajami yang selalu starter di 5 pertandingan terakhir. Ketika Ali Lajami bermain, Ali Lajami tampil cukup baik menjaga pertahanan tim Arab Saudi. Di 5 pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia Round 2 tersebut, Ali Lajami mendapatkan rating 7 ke atas versi FOTMOB. Untuk faktor cuaca, timnas Indonesia akan menghadapi cuaca yang cenderung panas. Pertanggal 25 Agustus 2024, suhu di Arab Saudi khususnya Jeddah berada di 36 derajat Celcius, dan untuk 1 minggu ke depan suhunya berada di 36 sampai 37 derajat Celcius. Dengan ini pemain timnas Indonesia mungkin lebih sulit beradaptasi karena pemain timnas Indonesia rata-rata bermain di luar negeri yang cenderung lebih dingin dibandingkan Arab Saudi. Saat bertandang ke Arab Saudi, timnas Indonesia akan menggunakan stadion yang berada di Jeddah, yaitu King Abdullah Sports City Stadium. Stadion ini mempunyai kapasitas 62.345 supporter. Di stadion ini juga pernah menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia antar klub FIFA 2023. Untuk dukungan supporter, kemungkinan akan lebih banyak supporter dari tim Arab Saudi daripada timnas Indonesia, dikarenakan bermain di Arab Saudi. Di lapangan ini, supporter dapat melihat lebih dekat pemain. Dengan ini dapat menambah tekanan bagi timnas Indonesia. Namun, jika dalam kondisi seperti ini, dapat memacu pemain timnas Indonesia untuk tampil lebih baik melawan Arab Saudi. Jika timnas Indonesia mampu menjaga ketenangan dan fokus terhadap pertandingan, maka timnas Indonesia masih mendapatkan peluang untuk tampil maksimal dan memberikan perlawanan melawan Arab Saudi.